malam sahabat, berjumpa lagi dengan saya Ani Ramawati bersama Bapak Agung Webe di podcast yang bertema Agama dan Budi Pekerti bagian 4. Semoga podcast malam ini bermanfaat untuk kita semua. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam, Ani. Ya. Bapak, saya lanjutkan Pak dari pertanyaan Mas Agus kemarin. Ya. Tentang korelasinya antara agama, budi pekerti, dan di pekerjaan. Ya. Jika belief system itu mempengaruhi seseorang dalam bekerja, dan dalam bekerja, Pak, apakah agama diperlukan dalam membentuk budi pekerti dan mengubah karakter seseorang? Jadi peran agama ini penting nggak Pak dalam budi pekerti dan mengubah karakter seseorang? Kan kemarin pekerjaan, sekarang mengubah karakter. Ya, silakan Bapak. Ya, oke. Apakah agama diperlukan? Pertanyaannya diperlukan ya? Ya, diperlukan atau tidak gitu ya? Ya, diperlukan atau tidak? Berpengaruh atau tidak? Ya, berpengaruh atau tidak, diperlukan atau tidak. Oke. Dan mengubah karakter seseorang. Ya. Karena budi pekerti ini adalah hal yang terpisah dengan agama. Baik. Jadi seseorang itu bisa berbudi pekerti tanpa dia beragama. Baik. Oke, dan seseorang itu bisa beragama tanpa berbudi pekerti. Jadi budi pekerti dan agama adalah dua hal yang terpisah. Nah, pertanyaannya adalah tadi apakah agama diperlukan atau dibutuhkan untuk mengubah budi pekerti gitu? Baik. Ya. Benar, nah, oke. Kalau diperlukan atau tidak tergantung. Tergantungnya kalau di negara Indonesia yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, melindungi segenap pemeluknya yang beragama, maka tidak beragama itu merupakan ketidaklaziman di Indonesia. Baik. Hal yang tidak lazim. Oke, hal yang tidak lazim. Nah, Nah, untuk itu makanya kemudian agama diperlukan agar tatanan masyarakat tidak keos. Baik. Tidak kemudian semaunya, kalau seseorang yang sudah berbudi pekerti, dia berperilaku sadar dan tahu batas-batas tentang perilakunya. Mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, mana yang merugikan dan mana yang tidak. Terus terang, dia tidak butuh agama. Baik. Walaupun ini kontroversial ya. Ya, dan akan sulit diterima sepertinya Pak, yang memang sudah kita dididik memang harus berkeyakinan sejak lahir. Apakah bisa mengubah karakter seseorang berarti Pak? Ya, sangat berpengaruh. Berpengaruh. Ketika orang melahirkan budi pekerti yang mulia, otomatis karakternya akan berubah. Apa yang dinamakan akhlak, karakter seseorang akan berubah. Kalau karakternya berubah, otomatis kompetensinya juga berubah. Kompetensi di bidang apa? Banyak. Di bidang pekerjaan berubah, di bidang kehidupan, di bidang sosial, kemasyarakatan, semuanya akan berubah. Boleh sebutkan ciri-cirinya seperti apa mungkin Pak? Dilihat dari karakter seseorang itu berubah tuh yang seperti apa? Nah, sabar. Bukan masalah itu. Karakter seseorang yang berubah itu tolak ukur yang paling besar adalah bermanfaat bagi orang lain. Baik. Kenapa? Karena kita makhluk sosial. Ya Pak. Kita bermasyarakat, kita berhubungan dengan orang, tolak ukurnya adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, coba kemudian dibandingkan kalau perilakunya tidak sadar, kemudian dia hanya mengerjakan agama sebagai rasa egoisnya kepada Tuhan, maka yang dikerjakan hanya ibadah tanpa dia memperdulikan tetangganya, tanpa dia memperdulikan masyarakat gitu. Baik. Benar. Jadi yang dipikirkan hanya egonya dia agar nanti masuk surga. Titik. Baik. Sudah saklek dan tidak bisa dirubah lagi. Nggak bisa ya, karena itu belief juga. Oh iya, baik Pak. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, kalau begitu langkah kecil apa yang bisa kita lakukan untuk membangun budi pekerti di dalam diri sendiri terlepas kita memilih untuk beragama atau tidak? Kan ada yang memilih untuk agnostik misalnya atau ateis, tapi bagaimana budi pekerti itu bisa kita bangun dari dalam diri? Kemudian
apakah kita bisa belajar budi pekerti dari mana saja tanpa melibatkan agama? Seperti itu, Pak. Ya. Nah, Ya. dari mana kita belajar budi pekerti? Oke, karena kita tidak beragama. Baik. Oke, karena budi pekerti itu bukan pengetahuan, jadi budi pekerti tidak bisa dipelajari dari buku. Oke, Baik. ini note keras ya, bahwa budi pekerti tidak bisa dipelajari dari buku. Nah, baik. Budi pekerti hanya bisa dicontohkan. Nah, ini tantangan berat. Tantangan berat bagi kita semua. Budi pekerti hanya bisa dicontohkan. Karena dengan mencontohkan akan terjadi transformasi. Kalau dipelajari, kalau budi pekerti dipelajari, kemudian ada ujiannya gitu kan, apalagi ujiannya multiple choice, pilihan A, B, C, D, E gitu. Nah, budi pekerti hanya jadi pengetahuan. Baik, Pak. Bukan jadi implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, lewat ini juga mari kita memberikan contoh budi pekerti, sehingga kita menjadi role model dan terjadi transformasi. Dimulai dari diri sendiri? Ya, dimulai dari diri sendiri. Baik. Berarti seseorang itu tetap bisa belajar, maksudnya mengimplementasikan budi pekerti tanpa dia harus berpegang pada keyakinan tertentu, Pak. Misalnya dia memilih untuk, Ya, betul sekali. Orang bisa melahirkan budi pekerti, dan dia bisa mengimplementasikan budi pekerti entah dia beragama atau tidak. Entah itu dia seorang ateis, entah itu dia seorang agnostik, entah itu seorang apapun juga, dia akan bisa melahirkan itu. Tanpa atau dengan agama. Dengan agama pun bisa juga. Kalau role model di dalam agama itu juga berbudi pekerti. Baik, Bapak. Tak terasa sudah 10 menit Bapak kebersamaan kita. Oke, sahabat. Podcast kali ini kita tutup dan kita akan lanjut lagi bersama saya Ani Ramawati dengan Bapak Agung WB dengan tema menarik lainnya. Oke, Bapak, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih buat semua. Terima kasih, Ani. Sahabat, selamat malam.